Pria miskin tukang becak sepertimu mana mungkin bisa menyembuhkanku. Cepat, bawa dia keluar dari sini. Ayo, keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, seorang tukang becak miskin datang ke sebuah rumah megah dari seorang perempuan CEO muda yang lumpuh akibat sebuah kecelakaan misterius yang dulu pernah ia alami. Tukang becak itu sebenarnya datang dengan niat tulus ingin menyembuhkan penyakit lumpuh yang dialami perempuan CEO tersebut. Namun, tukang becak itu malah mendapatkan perlakuan yang kurang pantas. Perempuan CEO itu dengan wajah marah, tega mengusir pria tukang becak tersebut. Tak hanya itu, tukang becak miskin itu juga dihina habis-habisan oleh perempuan CEO dengan kata kasar dan ejekan. Bahkan, kedua bodyguard pribadinya sampai ia panggil untuk menyeret dan mengusir pria tukang becak tersebut keluar dari rumah megahnya. Namun, sebulan kemudian, tanpa disangka, pria tukang becak miskin itu malah menjadi penyelamat bagi perempuan CEO sombong tersebut. Penyakit lumpuh yang dialami perempuan CEO itu sembuh melalui perantara misterius dari pria tukang becak itu. Bagaimanakah kisah lengkapnya? Sahabat semuanya, sebelum kita mulai cerita ini, mari tuliskan di komentar dari mana saja sahabat menonton cerita ini. Semoga yang subscribe channel Sudut Hikmah, kami doakan semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan segala hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Siang itu, panas terasa membakar jalanan kota. Seorang pria muda mendorong becaknya pelan di depan deretan rumah mewah berpagar tinggi. Bajunya lusuh, celana pendeknya robek di lutut, dan di lehernya tergantung handuk kecil berwarna pudar. Namanya Raffi. Wajahnya tampak letih, namun matanya menyimpan keteguhan yang sulit dijelaskan. Sudah seminggu ia mengumpulkan keberanian untuk datang ke rumah besar itu. Rumah milik seorang wanita kaya yang semua orang kenal di kota, Alia Prameswari, seorang CEO perusahaan besar yang kini lumpuh setelah kecelakaan 2 tahun lalu. Orang bilang, tak ada tabib atau dokter yang mampu membuatnya berjalan lagi. Tapi Raffi datang bukan untuk uang atau imbalan. Ia datang karena keyakinan dan niat tulus yang diwariskan almarhum ayahnya, seorang tabib desa. Raffi menatap pagar tinggi berwarna hitam itu. Nafasnya ditarik panjang. Ia mengetuk pelan bel yang tertempel di tiang pagar. Tak lama, seorang satpam berwajah kaku keluar. "Cari siapa?" tanyanya dingin. "Saya mau bertemu Nona Alia. Saya ingin membantu menyembuhkan penyakitnya," jawab Raffi lirih namun yakin. Satpam itu terkekeh sinis. "Kau pikir siapa dirimu? Dukun? Tabib keliling?" "Saya cuma tukang becak, Pak. Tapi saya tahu ramuan yang mungkin bisa membantu." Satpam itu menatap Raffi dari ujung kepala sampai kaki, lalu tertawa mengejek. "Tukang becak mau menyembuhkan CEO? Lucu juga. Tunggu sini." Beberapa menit kemudian, 2 pria berpakaian hitam muncul. Mereka jelas bukan satpam biasa. Tubuh mereka tegap dan berjas rapi. "Kau yang bilang bisa menyembuhkan Nona Alia?" tanya salah satunya dengan nada menekan. Raffi menunduk sopan. "Iya Tuan, saya hanya ingin mencoba membantu. Ini ramuan yang dulu diajarkan ayah saya." "Masuk," ucap salah satu bodyguard itu dengan nada datar, tapi matanya penuh curiga. Langkah kaki Raffi terasa berat saat melewati halaman luas dengan taman tertata rapi. Aroma bunga melati tercium samar. Ia menggenggam erat kantong kecil berisi botol ramuan. Jantungnya berdetak cepat. Di ujung tangga marmer yang megah, tampak seorang wanita cantik duduk di kursi roda. Senyumnya tipis, tapi sorot matanya tajam. Raffi menunduk hormat. "Nona Alia Prameswari?" Alia mengangkat alis, suaranya datar. "Kau siapa?" "Saya Raffi, Nona. Saya tukang becak. Tapi saya datang bukan untuk uang. Saya ingin membantu Nona agar bisa berjalan lagi.
Saya membawa ramuan peninggalan ayah saya yang dulu sering menolong orang lumpuh Alia tertawa kecil. Lalu tawa itu berubah menjadi tawa keras yang menusuk. Hahaha, tukang becak miskin sepertimu mana mungkin bisa menyembuhkanku? Suaranya menggema di halaman luas itu. Dua bodyguard di samping Raffi saling pandang dan ikut tersenyum sinis. Raffi menatapnya dengan tenang. Saya hanya ingin mencoba, Nona. Tidak ada yang tidak mungkin jika Allah berkehendak. Alia mendengus. Cukup, aku muak mendengar orang-orang sok suci seperti kau. Cepat, bawa dia keluar dari sini. Salah satu bodyguard langsung memegang bahu Raffi dengan kasar. Ayo, keluar, bentaknya. Raffi terhuyung tapi tidak melawan. Ia hanya menatap Alia dengan mata sendu. Semoga suatu hari nanti Nona benar-benar sembuh dengan tangan orang yang tidak Nona kenal. Kalimat itu membuat Alia terdiam sejenak, tapi ia berpura-pura tak peduli. Usir dia sekarang juga. Dua bodyguard menyeret Raffi hingga keluar pagar, lalu mendorong tubuhnya hingga hampir jatuh. Botol kecil di tangannya terjatuh dan pecah di jalan. Aroma herbal menyebar ke udara. Raffi berjongkok, memungut pecahan kaca itu dengan hati-hati. Ia menatap rumah besar di depannya, lalu berbisik lirih. Semoga Allah tetap memberi kesembuhan untukmu, meski kau membenciku. Ia berjalan pergi sambil mendorong becaknya pelan. Di belakangnya, suara tawa Alia masih terdengar, menggema di udara yang mulai senja. Namun tak ada yang tahu bahwa sejak hari itu, hidup Alia perlahan akan berubah. Dimulai dari bau ramuan yang tak sengaja masuk ke kamarnya pada malam pertama setelah penghinaan itu. Pagi berikutnya, halaman rumah besar itu kembali sunyi. Hanya suara burung kecil yang terdengar dari pepohonan. Alia duduk di kursi rodanya, mengenakan setelan putih elegan. Wajahnya tetap cantik, tapi ada sesuatu yang kosong di matanya. Ia menatap jauh ke taman, tempat Raffi kemarin berdiri sebelum diusir. Orang seperti itu selalu datang dan pergi, pura-pura peduli. Padahal hanya ingin uangku. Gumam Alia pelan sambil menatap segelas jus di tangannya. Dua bodyguard yang kemarin mengusir Raffi berdiri di dekatnya. Salah satunya tertawa kecil. Benar Nona, pria itu cuma cari sensasi. Bayangkan, tukang becak mau menyembuhkan penyakit lumpuh. Konyol sekali, Alia tersenyum sinis. Aku bahkan heran kenapa dia berani datang ke sini. Lihat saja bajunya, sobek di mana-mana. Orang sepertinya pantasnya duduk di pinggir jalan, bukan di depan rumahku. Suara tawa mereka bertiga memenuhi halaman. Tapi di dalam hati kecil Alia, ada sesuatu yang terasa aneh. Kalimat Raffi kemarin terus terngiang di telinganya. Semoga suatu hari nanti Nona sembuh dengan tangan orang yang tidak Nona kenal. Ia menepis pikiran itu cepat-cepat. Omong kosong, bisiknya pelan. Tak ada yang bisa menyembuhkanku. Namun malam itu, Alia tak bisa tidur. Ia duduk di kamar megahnya, menatap kedua kakinya yang diam tak bergerak. Jari-jarinya bergetar saat mencoba menggerakkan lututnya, tapi tetap tak bisa. Ia menatap ke langit-langit kamar sambil menahan air mata yang mulai menetes. Aku sudah mencoba semua dokter terbaik. Aku sudah bayar berapapun mereka minta. Tapi kenapa aku tetap begini? Suara isak tertahan terdengar pelan. Tak ada yang tahu bahwa di balik dinding kamarnya, seseorang sedang berdiri dalam diam. Raffi, dengan pakaian lusuh dan wajah letih, mengintip dari celah ventilasi di dekat taman belakang. Ia membawa kantong kecil berisi ramuan herbal baru. Ia menaruhnya pelan di dekat jendela yang terbuka sedikit. Aroma daun dan akar kering menyebar perlahan ke dalam ruangan. Raffi berbisik lirih, "Ya Allah, aku tak ingin balas dendam. Aku hanya ingin perempuan itu sembuh agar ia bisa tahu bahwa kebaikan tidak mengenal derajat." Lalu ia pergi meninggalkan halaman tanpa suara. Keesokan paginya, Alia bangun dengan rasa aneh di tubuhnya. Udara kamar terasa segar, berbeda dari biasanya.
Ada aroma harum lembut yang membuat dadanya tenang. Ia memandangi sekeliling kamar. "Perawatku semprot pengharum baru ya?" gumamnya. Namun, saat mencoba meraih sesuatu di meja, ia terkejut. Kakinya sedikit bergerak. Hanya satu jari, tapi cukup membuatnya membeku. Ia menatap kakinya lagi, mencoba mengulanginya. Dan kali ini, gerakan kecil itu muncul kembali. "Apa ini?" Suaranya bergetar. Beberapa hari berikutnya, perubahan kecil itu terus terjadi. Dokter pribadi Alia yang datang untuk kontrol mingguan sampai terheran-heran. "Ini luar biasa, Nona. Ada kemajuan saraf yang belum pernah terjadi sebelumnya. Obat-obat kami tidak mungkin bekerja secepat ini." Alia hanya diam. Ia tak ingin percaya hal aneh itu. Namun setiap malam, aroma yang sama terus tercium, seperti menenangkan pikirannya. Sampai suatu malam, ia terbangun karena mendengar suara langkah kaki di taman. Ia berjalan dengan kursi rodanya mendekati jendela dan mengintip keluar. Samar-samar, ia melihat sosok berpakaian lusuh menaruh sesuatu di dekat kaca jendela kamarnya, lalu pergi tergesa-gesa. "Siapa itu?" gumamnya. Napasnya terasa berat. Tapi ia tak sempat melihat jelas wajah orang itu. Sejak malam itu, Alia mulai merasa resah. Ia memerintahkan bodyguardnya berjaga di taman belakang. Namun entah mengapa, orang itu tak pernah tertangkap. Tapi aroma ramuan itu selalu kembali datang. Hingga pada suatu pagi, saat matahari menyinari lembut wajahnya, Alia menatap kakinya lagi. Ia mencoba menggerakkannya perlahan. Dan kali ini, bukan hanya jari. Seluruh kakinya bergetar pelan, seolah mendapat kehidupan baru. Ia terisak dan menutup wajahnya dengan kedua tangan. Namun di luar sana, di balik pagar tinggi rumah itu, seorang pria muda duduk di atas becaknya. Ia menatap langit, tersenyum kecil dan berbisik, "Terima kasih Allah, semoga dia mulai percaya bahwa mukjizat itu nyata." Angin lembut berhembus membawa aroma ramuan herbal yang sama, seolah menjadi saksi awal dari perubahan besar yang akan terjadi dalam hidup Alia. Malam itu, kota terasa lengang. Di bawah langit yang mulai mendung, Raffi duduk di atas becaknya yang terparkir di pinggir jalan. Lampu-lampu jalan memantulkan cahaya samar ke wajahnya yang penuh lelah. Ia menatap kedua tangannya yang kotor oleh sisa tumbukan daun dan akar yang baru saja ia olah di rumah kontrakan kecilnya. Sudah 3 malam berturut-turut ia menyusup diam-diam ke rumah besar milik Alia. Bukan untuk mencari perhatian, bukan pula untuk membuktikan apapun. Ia hanya ingin menepati janji pada dirinya sendiri. Janji untuk tetap berbuat baik, walau disakiti. Raffi menghela napas panjang. Ia tahu, jika ketahuan, para bodyguard itu bisa saja memukulinya tanpa ampun. Tapi entah mengapa, ada suara di hatinya yang selalu mendorongnya kembali ke sana setiap malam. Suara itu berkata, "Bantulah meski kau dibenci." Dari dalam tas lusuh di pangkuannya, Raffi mengeluarkan sebuah botol kecil berisi cairan kehijauan. Ia memandanginya lama, lalu menatap langit. "Ya Allah, aku tahu aku bukan siapa-siapa. Tapi jika ramuan ini bisa menolong orang yang pernah menghina aku, tolong jadikan itu sebagai jalan kebaikan. Jangan biarkan hatiku berubah karena sakit hati." Suara gemuruh petir terdengar di kejauhan. Raffi menunduk, lalu tersenyum kecil. "Alia Prameswari, kau tidak tahu, aku tak pernah menyimpan dendam. Aku hanya ingin menolongmu, seperti ayahku dulu menolong orang-orang tanpa memandang siapa mereka." Beberapa kilometer dari situ, Alia duduk di depan jendela kamarnya. Hujan turun perlahan. Ia memandangi kursi rodanya yang terdiam di pojok ruangan. Matanya masih sembab karena menangis. Ada ketakutan dan harapan yang bersatu di dadanya. Ia teringat kejadian seminggu lalu, saat pria miskin itu datang dan berbicara padanya dengan tatapan begitu tulus. Tatapan yang sekarang terus menghantuinya setiap kali malam tiba. Kenapa wajahnya masih terbayang terus? Bisiknya pelan. Aku sudah menghina dia. Aku bahkan menertawakan ketulusannya Alia, menggenggam lututnya yang kini sedikit bisa bergerak. Air matanya jatuh pelan ke lantai.
kalau benar dia datang membawa ramuan penyembuh. Apa mungkin? Tidak, tidak mungkin. Namun rasa penasaran semakin kuat. Setiap malam aroma yang sama datang. Harum jamu dan daun basah yang menenangkan. Bahkan perawat pribadinya, Bu Ratmi, sempat berkata, "Nona, aneh ya, kamar ini sekarang wangi sekali. Seperti ada yang membakar ramuan dari luar Alia, hanya mengangguk tanpa menjawab." Di sisi lain kota, Raffi kembali menyiapkan ramuan barunya. Ia menumbuk daun hijau dengan ulekan kayu yang sudah retak, menambahkan cairan bening hasil rebusan akar hutan, lalu menuangkannya ke dalam botol kaca kecil. Tangannya bergetar karena kelelahan, tapi ia tetap melanjutkan. "Dulu ayahku bilang, kesembuhan datang bukan dari tangan kita, tapi dari ketulusan hati," gumamnya. Saat semua sudah siap, ia berjalan kaki menembus hujan menuju rumah besar itu. Petir menyambar, tapi langkahnya tak berhenti. Saat sampai di taman belakang, ia menaruh botol itu di tempat yang sama seperti sebelumnya, di dekat jendela kamar Alia yang sedikit terbuka. Ia melihat cahaya lampu di dalam kamar dan bayangan seseorang duduk di kursi roda. Sekilas ia bisa melihat siluet wajah Alia, menatap keluar dengan pandangan sendu. Raffi berhenti sejenak, lalu berbisik lirih, "Semoga malam ini hatimu tenang, Nona." Ia berbalik dan menghilang dalam gelap, sementara hujan turun semakin deras. Keesokan paginya, Alia terbangun dengan perasaan ringan. Ia menatap tangannya, lalu kakinya. Untuk pertama kalinya sejak 2 tahun terakhir, ia bisa merasakan aliran hangat menjalar dari telapak kakinya naik ke betis. Ia terkejut, lalu menutup mulutnya dengan tangan. Air matanya kembali jatuh, namun kali ini karena harapan. Di ruang depan, 2 bodyguard Alia berbicara pelan sambil minum kopi. "Bos kita makin aneh belakangan," kata salah satunya. "Kenapa?" tanya yang lain. "Tiap pagi dia kelihatan bahagia sendiri, terus suka nyium udara kayak nyari aroma sesuatu. Kau pikir orang lumpuh bisa tiba-tiba ceria begitu aja?" Mereka tertawa kecil tanpa tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Sementara itu, di jalanan, Raffi kembali mengayuh becaknya dengan wajah tenang. Hujan sudah reda. Ia melintasi jalanan basah, meninggalkan jejak roda kecil di atas aspal. Di hatinya, ada ketenangan yang sulit dijelaskan. Dalam diam, 2 hati yang dulu saling berjauhan kini perlahan terhubung. Satu lewat doa, satu lewat penyesalan yang mulai tumbuh tanpa disadari. Langit malam tampak cerah setelah beberapa hari diguyur hujan. Bulan bulat sempurna menggantung di atas rumah besar milik Alia Prameswari, memantulkan sinar lembut di taman belakang yang masih basah oleh embun. Dari dalam kamarnya yang luas, Alia duduk terpaku di depan jendela. Ia tidak lagi menatap dengan kosong seperti dulu. Ada cahaya baru di matanya, campuran antara harapan dan rasa penasaran. Aroma ramuan itu kembali datang, kali ini lebih kuat. Wangi daun dan rempah menyatu dengan udara malam, menenangkan hatinya yang gelisah. Ia menatap ke arah taman dan bergumam pelan. Aroma ini lagi... dari mana asalnya? Tiba-tiba ia mendengar langkah lembut dari arah pintu. "Permisi Nona," suara Bu Ratmi, perawat tuanya, terdengar lembut. "Ini waktu minum obat." Alia menoleh. "Bu Ratmi, apakah ibu mencium aroma ini?" Perawat itu berhenti sejenak, lalu mengangguk. "Iya Nona, aromanya seperti daun segar dan kayu manis, tapi saya tidak tahu dari mana datangnya." Alia menatap jendela. "Sudah berhari-hari aku mencium bau ini. Setiap kali tercium, tubuhku terasa hangat, dan kakiku sedikit bisa bergerak." Bu Ratmi terdiam, menatap majikannya dengan rasa haru. "Mungkin itu tanda kebaikan, Nona." "Tanda kebaikan?" Alia mengulang dengan lirih. "Atau mungkin seseorang sedang mencoba menolongku." Bu Ratmi menunduk, menahan senyum yang samar. Ia tahu sesuatu, tapi tidak berani bicara. "Tidurlah, Nona," ucapnya lembut sambil mematikan lampu kamar. Setelah perawat itu pergi, Alia menatap jendela yang kini terbuka sedikit. Angin malam berhembus pelan,
membawa aroma yang semakin menenangkan. Ia menutup matanya, dan dalam hitungan detik, tubuhnya terasa ringan. Di antara mimpi dan sadar, ia melihat sosok samar seorang pria, berpakaian lusuh menunduk di dekat jendela, menaruh sesuatu di lantai, lalu menghilang dalam cahaya bulan. Dalam mimpinya, pria itu berbisik lembut, "Kesembuhan datang bukan dari aku, tapi dari ketulusan yang kamu tolak." Alia tersentak bangun, jantungnya berdebar cepat. "Apa itu hanya mimpi?" tanyanya pelan. Tapi di lantai dekat jendela, ia melihat sesuatu yang nyata. Seikat kecil daun hijau masih segar, diikat dengan benang coklat. Tangannya bergetar saat mengambilnya. Aroma yang sama langsung menyelimuti seluruh ruangan. Ia menatap daun itu lama, lalu memeluknya dengan air mata yang mulai menetes. "Siapapun kamu, kenapa menolongku setelah aku mempermalukanmu?" Malam itu, Alia tidak bisa tidur. Ia menatap jendela hingga fajar tiba, berharap sosok dalam mimpinya benar-benar nyata. Sementara itu, di sebuah kontrakan kecil di pinggiran kota, Raffi duduk bersimpuh di lantai. Di hadapannya, ada tungku kecil tempat ia merebus daun-daun yang sama, seperti yang ia taruh di rumah Alia. Asap tipis mengepul, menari di udara. Ia menatapnya sambil berdoa lirih. "Ya Allah, aku tidak tahu apakah ramuan ini masih punya khasiat seperti dulu. Tapi jika ini bisa menjadi jalan kesembuhan untuknya, aku bersyukur. Biarlah dia tidak tahu siapa aku. Cukup kau yang tahu niatku." Raffi memejamkan mata, teringat kembali saat ia diusir dengan kasar sebulan lalu. Tatapan merendahkan itu masih jelas di benaknya, tapi rasa marah itu kini telah hilang. Yang tersisa hanya ketenangan dan harapan, agar wanita itu bisa berdiri kembali. Keesokan paginya, sinar matahari menembus tirai kamar Alia. Ia terbangun dengan kepala ringan dan tubuh hangat. Ketika mencoba menurunkan kakinya dari kursi roda, sesuatu yang tak pernah terjadi sebelumnya membuatnya membeku. Ia bisa menapak. Bukan sepenuhnya kuat, tapi cukup untuk membuatnya berdiri selama beberapa detik. Bu Ratmi yang datang membawakan sarapan langsung menjerit kecil. "Nona, tadi itu..." "Nona berdiri?" Alia mengangguk dengan mata berkaca-kaca. Aku tidak tahu bagaimana Bu Ratmi, tapi tubuhku benar-benar terasa berbeda." Perawat itu menangis haru, memeluk Alia yang masih gemetar. "Alhamdulillah Nona." Ini mukjizat. Alia tersenyum, tapi pikirannya berlari ke satu wajah. Wajah pria yang datang sebulan lalu dengan pakaian robek dan tangan kasar akibat kerja keras. Raffi. Nama itu muncul begitu saja di kepalanya. Ia duduk perlahan di kursi roda, menatap jendela, dan berbisik. "Kalau benar kamu yang melakukannya, kenapa harus diam?" Di luar rumah besar itu, di kejauhan yang tak bisa ia lihat, Raffi tengah mengayuh becaknya menyusuri jalanan kota. Ia tidak tahu bahwa malam itu, untuk pertama kalinya, wanita yang pernah menertawakannya kini bisa berdiri karena usahanya. Dan di antara langkah-langkah kecil itu, takdir mulai menyiapkan pertemuan yang akan mengguncang hati mereka berdua. Pagi itu, rumah besar milik Alia terasa lebih hidup dari biasanya. Para pelayan sibuk mondar-mandir, perawat tersenyum lega, dan udara di dalam rumah seolah lebih hangat. Tapi di antara semua itu, Alia masih duduk di kamarnya dengan pikiran yang tak tenang. Ia memandangi kakinya yang kini bisa sedikit digerakkan. Setiap kali mencoba melangkah, hatinya bergetar antara haru dan takut. Ia belum berani percaya sepenuhnya, tapi di dalam dada ada perasaan yang tidak bisa dijelaskan. Setiap kali aroma itu muncul, tubuhnya terasa hangat, tenang, dan kuat. Namun di sisi lain, muncul rasa penasaran yang besar. Siapa sebenarnya yang mengirimkan aroma penyembuh itu? Sore harinya, Alia memanggil perawat lamanya, Bu Ratmi. Wanita paruh baya itu datang membawa teh hangat dan duduk di sampingnya. "Bu Ratmi," ucap Alia pelan, "ada hal yang ingin aku tanyakan. Setiap malam, aku selalu mencium aroma daun dan akar yang sama. Siapa yang bisa masuk ke rumah ini tanpa sepengetahuan kita?" Bu Ratmi tersenyum lembut,
tapi matanya tampak menyimpan sesuatu. Mungkin hanya angin malam yang membawa bau taman nih, Nona. Alia menatapnya tajam. Angin tidak mungkin membawa daun segar ke dekat jendelaku. Aku tahu, ada seseorang yang menaruhnya di sana. Perawat itu menunduk. Ia tahu kalau terus diam, cepat atau lambat, Alia akan mencari tahu sendiri. Tapi ia juga tidak berani mengungkapkan bahwa Raffilah orang di balik semua itu. Ia hanya menjawab, mungkin seseorang sedang dikirim Allah untuk menolongmu dengan caranya sendiri. Kalimat itu membuat Alia terdiam. Ia menatap langit sore dari jendela, mengingat setiap malam yang penuh dengan aroma misterius itu. Di matanya mulai tumbuh rasa kagum dan penasaran yang tidak bisa ia tolak lagi. Dalam hati, ia berjanji, siapapun dia, aku akan menemukannya. Malam pun tiba. Angin berembus lembut, membawa aroma yang kini sudah akrab di hidung Alia. Ia duduk menunggu di kursi rodanya, tidak tidur seperti biasanya. Lampu kamarnya sengaja dimatikan, hanya menyisakan cahaya bulan yang menembus tirai. Dan benar saja, tak lama kemudian, suara langkah kaki terdengar samar dari arah taman belakang. Langkah itu pelan, seperti seseorang yang berusaha tidak menimbulkan suara. Alia menahan napas. Ia mengintip dari balik tirai. Di bawah sinar bulan, ia melihat bayangan seseorang berpakaian sederhana, membawa kantong kecil. Orang itu berjalan hati-hati mendekati jendela, lalu menaruh sesuatu di lantai. Alia nyaris bersuara, tapi menahan diri. Ia ingin tahu lebih dulu siapa orang itu sebenarnya. Ketika sosok itu hendak berbalik, cahaya bulan menyorot wajahnya sebentar. Wajah yang membuat Alia terkejut sampai tubuhnya gemetar. Dia, bisiknya lirih. Tukang becak itu. Hatinya berdebar keras. Semua kenangan tentang penghinaan yang pernah ia ucapkan terputar di kepalanya. Suara tawanya sendiri, kata-kata kasarnya, semuanya menusuk hati. Ia ingin membuka jendela, ingin memanggil, tapi suaranya tercekat. Ia hanya bisa menangis dalam diam. Sementara pria itu perlahan menghilang di balik taman. Keesokan paginya, Alia memutuskan untuk memanggil 2 bodyguardnya. Mulai malam ini, aku ingin kalian berjaga di taman belakang, katanya tegas. Salah satu dari mereka bertanya, ada pencuri, Nona? Tidak, jawab Alia cepat. Aku hanya ingin tahu siapa yang sering datang ke taman setiap malam. Para bodyguard mengangguk, siap menjalankan perintah. Namun, malam itu, meski mereka berjaga sampai pagi, tidak ada siapapun yang muncul. Hanya aroma ramuan yang masih sama kuatnya, seolah menembus dari tempat yang tak terlihat. Alia mulai bingung. Bagaimana seseorang bisa masuk tanpa jejak? Ia mencoba mencari sendiri petunjuk kecil. Di dekat jendela, ia menemukan kertas kecil yang menempel di pot bunga. Di sana tertulis dengan tulisan tangan yang sederhana. Jangan berhenti berharap, karena yang tak terlihat bisa jadi sedang bekerja untukmu. Alia menggenggam kertas itu dengan tangan bergetar. Air matanya menetes, jatuh di atas tulisan tersebut. Dia tahu, aku masih menunggu, bisiknya. Sejak hari itu, Alia semakin rajin berlatih berdiri dan berjalan pelan di dalam kamar. Setiap kali ia lelah, ia mencium aroma itu dan seperti ada kekuatan baru yang membuatnya bangkit kembali. Tubuhnya semakin kuat, langkahnya semakin stabil. Bahkan dokter yang datang untuk kontrol hampir tidak percaya dengan hasilnya. Ini keajaiban, Nona, kata dokter itu kagum. Pemulihan seperti ini jarang sekali terjadi. Alia tersenyum. Mungkin memang keajaiban. Tapi aku ingin tahu dari mana datangnya keajaiban itu. Malam itu, ia berdiri di depan jendela, menatap langit dengan hati yang mulai lembut. Jika kau benar-benar orang yang sama seperti sebulan lalu, ucapnya pelan, aku ingin berterima kasih, tapi aku juga ingin meminta maaf. Sementara di kejauhan, di sebuah kontrakan kecil, Raffi sedang menatap bintang yang sama. Di tangannya ada selembar kertas lain yang serupa dengan yang diterima Alia, bertuliskan doa dan harapan untuk seseorang yang sedang mencari kesembuhan.
Ia tersenyum, lalu berbisik lembut. "Teruslah kuat, Nona. Karena sebentar lagi, langkah pertamamu akan menjadi awal dari takdirmu." Pagi itu, sinar matahari menyelinap masuk ke kamar Alia, memantul lembut di lantai marmer yang dingin. Untuk pertama kalinya dalam 2 tahun terakhir, kamar itu tidak lagi terasa seperti penjara. Di depan cermin besar, Alia berdiri dengan hati berdebar. Tangannya bergetar memegang pinggiran meja. Ia melangkah 1 kali, kemudian 2 langkah, lalu terhuyung tapi tidak jatuh. Tangisnya pecah. Aku benar-benar bisa berdiri," ucapnya dengan suara parau. Bu Ratmi yang baru masuk kamar langsung tertegun melihat pemandangan itu. "Nona, astagfirullah, Nona berdiri," serunya haru. Alia menatap perawat tuanya itu sambil menangis bahagia. "Aku tidak tahu bagaimana ini bisa terjadi, Bu Ratmi. Tapi setiap kali aroma itu datang, kakiku seperti punya tenaga baru." Mereka berdua menangis dalam pelukan. Tak lama, suara langkah kaki dokter pribadi Alia terdengar. Dokter Randy, pria paruh baya yang sudah menangani Alia sejak kecelakaan 2 tahun lalu, masuk dengan wajah terkejut melihat Alia berdiri tanpa bantuan alat. "Nona, ini luar biasa," katanya terheran-heran. "Bagaimana bisa?" Saraf-saraf di tulang punggung Nona dulu sudah dinyatakan mati. Tidak ada satupun pengobatan medis yang bisa memulihkannya. Alia duduk perlahan di kursi rodanya dan menghapus air matanya. "Saya tidak tahu, Dok. Tapi saya mencium aroma yang sama setiap malam, seperti daun dan akar. Setiap kali saya menghirupnya, tubuh saya terasa ringan." Dokter Randy mengerutkan kening. "Aroma daun dan akar? Tidak ada ramuan herbal yang bisa menembus penyembuhan saraf seperti ini." Alia tersenyum samar. "Mungkin bukan soal daun dan akar, Dok. Mungkin soal ketulusan orang yang mengirimkannya." Dokter itu menatapnya bingung, tapi Alia tidak menjelaskan lebih lanjut. Ia tahu, bahkan sains sekalipun tak selalu bisa menjelaskan mukjizat. Hari-hari berikutnya, kabar tentang kesembuhan Alia mulai terdengar di antara karyawan perusahaannya. Banyak yang tak percaya. Wanita yang dulu lumpuh total kini bisa berjalan pelan tanpa tongkat. Beberapa bahkan mengira ia menjalani operasi rahasia di luar negeri. Tapi Alia tidak menanggapi semua itu. Ia hanya tersenyum dan berkata singkat, "Allah punya cara sendiri untuk menyembuhkan." Namun di balik ketenangan itu, rasa ingin tahunya semakin kuat. Siapa sebenarnya yang datang ke tamannya setiap malam? Ia mulai memperhatikan detail kecil, jejak tanah basah di halaman belakang, pot bunga yang bergeser sedikit, bahkan benang coklat yang sama dipakai untuk mengikat daun-daun yang ditinggalkan di dekat jendelanya. Suatu malam, ia memutuskan untuk menulis sepucuk surat pendek. Isinya sederhana. "Untuk siapapun yang menaruh daun-daun ini, terima kasih. Aku tidak tahu siapa kamu, tapi aku mulai bisa berdiri. Jika kau mendengar ini, datanglah lagi. Aku ingin melihatmu." Surat itu ia taruh di dekat jendela, di tempat yang sama di mana ramuan itu selalu muncul. Namun malam itu, tidak ada siapapun yang datang. Hanya angin yang berembus pelan, membawa aroma samar yang menenangkan. Alia tersenyum kecil. Dia tahu, aku menunggunya. Sementara itu, di tempat lain, Raffi duduk di depan kontrakannya yang sederhana, menatap surat kecil yang sama. Ia menemukannya di tempat ia biasa menaruh ramuan. Hatinya bergetar membaca tulisan Alia. "Dia tahu aku ada," gumamnya pelan. Tapi ia tak berani datang menemui Alia secara langsung. Ia takut kehadirannya justru membuat gadis itu marah, atau lebih buruk lagi, menolak kembali seperti dulu. "Belum waktunya," bisiknya lirih. "Aku akan tetap menolong dari jauh sampai dia benar-benar sembuh." Malam-malam berikutnya, Raffi tetap datang diam-diam. Tapi kini, setiap langkahnya terasa lebih berat karena rasa haru yang menyesak di dada. Ia tidak lagi datang sekadar membawa ramuan, melainkan membawa doa dari hati yang mulai tumbuh rasa sayang. Setiap kali melihat siluet Alia di jendela dari kejauhan, Raffi berbisik,
Semoga kau sembuh sepenuhnya, Nona. Dan semoga suatu hari kau tahu, tidak semua orang miskin datang untuk meminta. Beberapa minggu kemudian, Alia benar-benar bisa berjalan normal. Dokter Randy memeriksanya sekali lagi, dan kali ini ia benar-benar kehabisan kata. Saya sudah lihat banyak pasien, Nona. Tapi ini keajaiban. Kalau saya tidak melihatnya sendiri, saya takkan percaya. Alia menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Saya percaya, Dok. Karena mukjizat itu datang lewat tangan orang yang dulu saya hina. Dokter itu mengernyit. Maksud Nona? Alia menggeleng. Nanti, Dok. Kalau waktunya tiba, saya akan ceritakan semuanya. Di luar ruangan, ia menatap taman yang dulu ia anggap tempat tanpa makna. Kini taman itu adalah tempat di mana mukjizat datang setiap malam. Tanpa suara, tanpa wajah, tapi dengan cinta yang tulus. Dan di malam yang sama, Raffi kembali mengayuh becaknya menyusuri jalan kota yang sunyi. Angin malam berhembus lembut di wajahnya, membawa rasa syukur yang hangat. Ia tersenyum tipis sambil berbisik, "Terima kasih Allah, bukan karena dia sembuh, tapi karena kau beri aku kesempatan untuk menolong tanpa harus dilihat." Sore itu, suasana rumah besar Alia terasa lebih hidup dari biasanya. Burung-burung beterbangan di halaman depan, dan beberapa karyawan rumah sibuk menyapu taman. Tapi di tengah semua kesibukan itu, Bu Ratmi, perawat tua yang selama ini setia merawat Alia, justru tampak gelisah. Ia mondar-mandir di dapur dengan wajah cemas, seolah menyimpan sesuatu yang berat di hati. Sementara itu, di lantai atas, Alia berjalan perlahan ke arah balkon. Langkahnya kini stabil, dan ia sudah bisa berjalan tanpa bantuan siapapun. Meski begitu, rasa ingin tahunya tentang sosok misterius yang menolongnya terus menghantui. Ia menatap taman belakang tempat di mana ramuan itu dulu selalu muncul. Sekilas, ia melihat bayangan Bu Ratmi berdiri di dekat sana sambil membawa sesuatu. Alia turun pelan dan menghampirinya. "Bu Ratmi," panggilnya lembut. Perawat itu menoleh kaget. "Nona, astagfirullah, Nona turun tanpa bantuan lagi?" Alia tersenyum kecil. "Aku sudah sembuh, Bu," berkat seseorang yang tidak mau menunjukkan dirinya. Bu Ratmi diam. Pandangannya menurun ke tanah. Alia mendekat, suaranya pelan tapi tajam. "Ibu tahu siapa dia, bukan?" Perawat tua itu terdiam lama sebelum akhirnya berkata lirih. Saya tidak bisa bilang, Nona." "Kenapa?" tanya Alia dengan nada tenang. "Aku tidak akan marah. Aku hanya ingin tahu siapa yang sudah membuatku bisa berjalan lagi." Bu Ratmi menatap Alia dengan mata berkaca-kaca. Dia tidak ingin Nona tahu. Katanya, kebaikan tidak perlu disorot, cukup dirasakan. Alia menarik napas panjang. "Tapi aku ingin berterima kasih, Bu. Aku ingin menebus kesalahanku pada orang itu." Perawat itu menggeleng. Dia takut kalau Nona tahu, Nona akan merasa bersalah. Dia cuma ingin melihat Nona sembuh. Alia menatapnya lama, dan dalam diam ia mulai sadar sesuatu. "Dia orang yang pernah datang ke rumah ini, ya?" Bu Ratmi tak menjawab, tapi air matanya jatuh begitu saja. Alia menatap ke langit yang mulai memerah di ufuk barat. "Tukang becak itu Raffi, bukan?" Bu Ratmi menutup wajahnya dengan tangan. "Maaf, Nona. Saya sudah janji untuk tidak bilang apapun. Tapi, ya, dia orangnya." Hening menyelimuti taman. Suara angin berembus lembut melewati dedaunan. Alia tertegun, matanya mulai basah. Ia teringat semua kata-katanya yang dulu menghina Raffi. Tawa kerasnya, ejekan kasarnya, dan bagaimana dua bodyguard menyeret Raffi keluar dengan kasar. "Ya Allah," bisiknya pelan. "Orang yang kusebut hina justru orang yang menyelamatkanku." Bu Ratmi memegang tangan Alia. "Raffi datang hampir setiap malam selama sebulan, Nona. Kadang hujan, kadang dingin sekali. Ia taruh ramuan di dekat jendela Nona dan berdoa agar Allah memberimu kesembuhan. Saya tahu, karena saya sering melihatnya dari dapur. Tapi ia selalu pergi sebelum matahari terbit." Alia menutup mulutnya dengan kedua tangan.
Air matanya mengalir deras, dan aku malah mengusirnya, mempermalukannya di depan semua orang. Perawat tua itu menunduk. Dia tidak pernah marah, Nona. Justru dia bilang, kalau suatu hari Nona sembuh, itu bukan karena dia, tapi karena Allah yang mendengar doanya. Kalimat itu menusuk hati Alia dalam-dalam. Ia tak bisa menahan isak tangisnya. Dalam benaknya, wajah Raffi yang sederhana kini tampak begitu mulia. Ia memandang taman yang dulu menjadi saksi keburukannya. Bu Ratmi, katanya dengan suara bergetar. Tolong bantu aku temukan dia. Bu Ratmi menggeleng pelan. Raffi tidak tinggal di sekitar sini lagi, Nona. Setelah Nona mulai bisa berjalan, dia jarang datang. Katanya, tugasnya sudah selesai. Tapi aku harus menemuinya, ucap Alia mantap. Aku ingin mengucapkan terima kasih langsung. Aku ingin minta maaf malam itu. Alia duduk di kamarnya dengan perasaan campur aduk. Ia membuka laci kecil di meja dan mengeluarkan daun kering yang dulu ditemukan di dekat jendela. Ia memegangnya erat di dada. Raffi, dimanapun kamu berada, aku janji akan menemukanmu, ucapnya pelan. Sementara itu, di tempat lain, di pinggiran kota yang sepi, Raffi sedang menambal ban becaknya yang bocor. Lampu jalan redup menyinari wajahnya yang letih namun damai. Ia menatap becaknya lalu tersenyum kecil. Sudah cukup. Dia sembuh. Itu yang paling penting, katanya pada diri sendiri. Raffi tidak tahu bahwa di waktu yang sama, wanita yang dulu menghina dan mengusirnya kini sedang meneteskan air mata karena ingin mencarinya. Dan sejak malam itu, hidup Alia berubah. Bukan karena ia bisa berjalan, tapi karena hatinya mulai belajar bahwa di balik wajah sederhana dan tangan kasar seorang tukang becak, tersimpan ketulusan yang tak bisa dibeli oleh siapapun. Matahari pagi menembus jendela besar di kamar Alia, memantulkan cahaya ke lantai yang bersih mengilap. Angin lembut dari taman membawa aroma bunga melati, menyatu dengan semangat baru yang kini hidup di dalam dirinya. Hari itu, Alia menatap cermin besar di hadapannya dengan tatapan yang berbeda. Tidak lagi putus asa, tidak lagi sombong. Hanya seorang wanita yang penuh tekad. Ia berdiri perlahan, menatap refleksi dirinya. Kakinya yang dulu tak bergerak kini kuat menopang tubuhnya. Langkah kecil itu mungkin terlihat sederhana bagi orang lain. Tapi bagi Alia, itu adalah bukti bahwa keajaiban benar-benar nyata. Setiap kali ia melangkah, ia teringat wajah Raffi. Pria yang pernah ia hina, yang kini justru menjadi alasan di balik langkahnya. Langkah pertama, bisiknya pelan, tapi bukan langkah terakhir. Di ruang tamu, Bu Ratmi menunggu dengan wajah bangga. Saat Alia turun tangga tanpa bantuan, perawat tua itu langsung meneteskan air mata. Masya Allah Nona, saya tidak pernah menyangka hari ini akan datang, ucapnya haru. Alia tersenyum sambil memeluknya. Semua ini bukan karena aku, Bu, tapi karena seseorang yang diam-diam tulus menolongku. Hari-hari berikutnya, Alia mulai kembali bekerja di kantornya. Para karyawan kaget melihat CEO mereka berjalan dengan langkah mantap. Beberapa bertepuk tangan, beberapa bahkan menangis haru. Namun di balik senyum yang ia tunjukkan di hadapan semua orang, hatinya tetap diliputi satu keinginan besar, menemukan Raffi. Malam itu, setelah semua orang pulang, Alia duduk di ruang kerjanya yang luas. Ia menatap jendela tinggi yang memperlihatkan langit penuh bintang. Raffi, bisiknya, aku tidak tahu di mana kau tinggal, tapi aku akan mencarimu sampai ketemu. Aku ingin meminta maaf dan berterima kasih dengan tulus. Ia lalu menulis surat singkat dan menaruhnya di dalam kotak kecil bersama seikat daun kering yang dulu ia simpan. Surat itu ia berikan kepada Bu Ratmi. Kalau ibu bertemu dia lagi, tolong berikan ini, katanya. Bu Ratmi menerima surat itu dengan mata berkaca-kaca. Insya Allah, Nona, saya akan coba cari tahu dari orang-orang di sekitar pasar. Beberapa hari kemudian, Alia memutuskan untuk pergi sendiri.
Ia mengenakan pakaian sederhana, kemeja putih, celana kain hitam, dan sepatu datar. Ia ingin terlihat seperti orang biasa, bukan seorang CEO. Ia berjalan menyusuri jalanan kota, menatap setiap tukang becak yang lewat, berharap salah satunya adalah Raffi. Tapi tak satu pun wajah yang ia lihat cocok dengan bayangan di ingatannya. Ia berhenti di sebuah warung kecil dekat terminal, duduk di bangku kayu sambil menatap jalan. Seorang ibu penjual gorengan menghampirinya. "Mbak, kelihatan bingung. Lagi cari siapa?" Alia tersenyum sopan. "Saya sedang mencari seseorang, Bu. Namanya Raffi." Tukang becak ibu itu berpikir sejenak. "Raffi? Kalau nggak salah, dulu ada tukang becak muda yang sering mangkal di depan pasar lama. Tapi sekarang sudah jarang kelihatan," katanya. Dia pindah ke pinggir kota. Alia menunduk. Hatinya berdebar. Setidaknya, itu petunjuk pertama. Malamnya, ia kembali ke rumah dengan langkah pelan. Di kamarnya, ia menatap kembali kursi roda yang kini hanya menjadi benda kosong di pojok ruangan. Ia mendekat, menyentuh sandarannya, lalu berkata, "Pelan, kau saksi semua kesombonganku dulu, tapi juga saksi keajaiban dari seseorang yang aku remehkan." Ia duduk di tepi tempat tidur, menatap foto lama dirinya saat masih sehat. Senyum lebar, penuh keangkuhan. Kini senyum itu terasa asing baginya. Alia menunduk, air matanya jatuh membasahi lantai. "Raffi, aku tidak tahu apakah kau masih ingat aku, tapi aku tak akan berhenti sampai bisa berterima kasih padamu." Di sisi lain kota, di sebuah gang kecil yang sepi, Raffi sedang memperbaiki becaknya yang sudah berkarat. Lampu minyak kecil menerangi wajahnya yang lelah, namun damai. Di sampingnya, ada seorang anak kecil berusia sekitar 8 tahun yang duduk menatapnya dengan kagum. "Paman Raffi, kenapa paman terus kerja malam-malam begini?" tanya anak itu polos. Raffi tersenyum. "Karena ada orang yang sedang belajar berjalan, Nak. Dan setiap kali aku bekerja, aku merasa ikut membantunya berdiri." Anak itu mengangguk polos, sementara Raffi menatap becaknya yang sudah usang. Di hatinya, ada doa yang tak pernah ia ucapkan keras-keras. Semoga suatu hari, orang yang telah ia tolong itu benar-benar menemukan kedamaian, walau tanpa tahu siapa penyelamatnya. Namun takdir sudah menulis rencana lain. Beberapa hari lagi, jalan mereka akan bertemu dengan cara yang tak pernah mereka duga. Hari berganti minggu, tapi tekad Alia tidak pernah padam. Ia terus berusaha mencari keberadaan Raffi. Setiap kali mendengar kabar tentang tukang becak yang tinggal di pinggiran kota, ia datangi satu persatu, namun hasilnya selalu nihil. Namun suatu sore, di tengah perjalanan pulang dari kantor, mobil Alia terhenti di lampu merah. Di sisi jalan, seorang pria paruh baya sedang menawarkan koran kepada pengendara. Pria itu mengenakan topi caping lebar, dan wajahnya penuh keringat. Alia menatapnya sekilas, tapi bukan pria itu yang menarik perhatiannya. Di belakangnya, ada seorang tukang becak yang sedang memperbaiki ban becaknya yang bocor. Dan di bagian belakang becak itu, Alia melihat sesuatu yang membuat dadanya bergetar. Sehelai kain kecil berwarna coklat, diikat dengan benang yang persis, sama seperti pengikat daun yang dulu ia terima. Tanpa berpikir panjang, Alia turun dari mobil. "Bu, tunggu," panggil sopirnya panik. Tapi Alia sudah berjalan cepat ke arah tukang becak itu. Namun ketika ia tiba di sana, becak itu sudah melaju pelan meninggalkan perempatan. Alia hanya bisa menatap punggung pria itu menjauh, membelah jalanan sore yang ramai. Ia mengepalkan tangan. "Aku tahu itu kamu, Raffi," bisiknya. "Dan kali ini aku tidak akan menyerah." Malamnya, Alia kembali duduk di ruang tamu rumah besar itu. Di depannya, Bu Ratmi menyiapkan teh hangat sambil sesekali menatap wajah Alia yang tampak gelisah. "Bu," kata Alia pelan, "aku sudah melihat tanda yang sama di becak seseorang." Aku yakin itu dia. Bu Ratmi terdiam, lalu mengangguk perlahan. "Mungkin benar, Nona. Tapi, kalau boleh saya bilang, Raffi bukan orang yang mudah ditemukan.
Dia tidak tinggal tetap di satu tempat. Dia pasti punya asal, Bu. Desa, keluarga, atau seseorang yang mengenalnya, ucap Alia yakin. Perawat tua itu menghela napas. Dulu Raffi sering cerita pada saya. Katanya dia lahir di sebuah desa kecil di utara, namanya Desa Karangjati. Ayahnya dulu tabib terkenal di sana. Mata Alia membesar. Desa Karangjati? Ia mengulang perlahan, lalu menatap ke arah Bu Ratmi. Aku akan ke sana. Sendiri, Nona? Tanya Bu Ratmi cemas. Alia tersenyum lembut. Aku pernah hidup di dunia yang hanya tahu kesombongan dan uang. Sekarang, aku ingin belajar rendah hati. Perjalanan ini harus kulalui sendiri. Keesokan paginya, Alia berangkat dengan mobil sederhana menuju Desa Karangjati. Jalanan menuju desa itu berkelok, dipenuhi pepohonan dan hamparan sawah. Angin desa berembus lembut melewati wajahnya, membawa ketenangan yang lama tak ia rasakan. Sesampainya di sana, Alia turun di depan warung kecil di tepi jalan. Ia disambut senyum ramah seorang ibu tua. Selamat datang, Nak. Dari kota ya? Alia mengangguk. Iya, Bu. Saya sedang mencari seseorang bernama Raffi. Katanya dia berasal dari desa ini. Ibu tua itu berpikir sejenak. Raffi, anaknya Pak Rahman ya? Tabib desa dulu itu? Mata Alia langsung berbinar. Iya, Bu. Betul sekali. Apakah Ibu tahu di mana dia sekarang? Wanita tua itu tersenyum sendu. Raffi anak baik. Dulu waktu kecil sering bantu orang sakit. Tapi sejak ayahnya meninggal, dia jarang pulang. Kadang datang waktu lebaran, hanya sebentar. Sekarang katanya kerja di kota jadi tukang becak. Tapi saya dengar dia sering kirim ramuan untuk orang yang butuh pertolongan. Katanya dia menepati wasiat ayahnya, supaya terus menolong tanpa pamrih. Alia terdiam lama. Hatinya hangat sekaligus perih. Menolong tanpa pamrih. Kalimat itu menggema di pikirannya. Bu, ucapnya dengan suara bergetar. Kalau suatu hari Raffi pulang ke sini, tolong bilang padanya. Alia Prameswari mencarinya. Ibu tua itu mengangguk. Tentu, Nak. Saya akan sampaikan kalau dia datang. Sebelum pulang, Alia berjalan ke arah sungai kecil di pinggir desa. Di sana, ia menemukan batu besar dengan tulisan pudar di permukaannya. Rahman, tabib desa yang berhati mulia. Alia menyentuh batu itu, menunduk penuh hormat. Air matanya menetes tanpa ia sadari. Pak Rahman, bisiknya pelan. Anakmu menolongku tanpa meminta apapun, dan aku malah menghina dia. Aku tidak pantas menerima kebaikannya. Angin sore berhembus lembut, seolah menjawab doanya. Alia menatap ke langit, tersenyum dalam tangis. Raffi, aku tidak tahu kapan aku bisa menemuimu. Tapi aku janji, kalau hari itu tiba, aku akan menatap matamu dan berkata bahwa aku salah. Aku ingin kau tahu, aku tidak hanya sembuh karena ramuanmu, tapi karena hatimu. Matahari mulai tenggelam di ufuk barat. Langit desa berubah jingga, dan di antara desir angin, terdengar suara becak dari kejauhan. Alia menoleh cepat, tapi yang ia lihat hanya bayangan samar seorang pria dengan becak tua, mengayuh pelan di jalan berdebu. Wajah itu tak terlihat jelas, tapi Alia tahu, itu dia. Ia tersenyum dalam tangis. Kau masih menolong dari jauh ya? Angin sore kembali berhembus, membawa aroma ramuan yang sudah akrab di hatinya. Dan kali ini, Alia tidak berlari mengejar. Ia hanya menatap ke arah jalan itu, lalu berbisik, Aku akan terus mencarimu, Raffi. Sampai kita bertemu. Langit sore mulai merona jingga ketika Alia tiba kembali di kota. Mobil yang ia kendarai perlahan melintasi jalanan yang ramai, tapi pikirannya melayang jauh ke Desa Karangjati. Perjalanan itu meninggalkan bekas mendalam di hatinya. Ia bukan hanya menemukan asal-usul Raffi, tapi juga kebaikan yang diwariskan ayahnya. Tabib tua bernama Rahman, sosok yang seluruh warga desa hormati karena ketulusannya. Di dalam mobil, Alia membuka buku kecil yang ia beli dari warung tua di desa.
Buku itu berisi catatan pengobatan sederhana milik almarhum Rahman yang diwariskan turun-temurun. Setiap lembaran diisi tulisan tangan dengan tinta pudar. Di bagian paling belakang, Alia menemukan kalimat yang membuat matanya berkaca-kaca. Jika ilmu ini kamu pakai untuk menolong orang, jangan pernah mengharapkan balasan. Biarlah Allah yang membalas di waktu yang tepat. Alia memegang buku itu erat-erat. Itu ajaran ayahmu ya, Raffi, ucapnya pelan. Dan kamu mematuhinya dengan sempurna. Sesampainya di rumah, Alia langsung mencari Bu Ratmi. Ia ingin menunjukkan buku catatan itu. Bu, lihat, katanya dengan semangat. Ini catatan tabib dari desa asal Raffi. Ayahnya menulis semua resep ramuan penyembuh saraf, termasuk ramuan yang sama seperti yang kau bilang pernah dibawanya dulu. Bu Ratmi menerima buku itu dengan hati-hati. Masya Allah, ini benar-benar tulisan almarhum Pak Rahman, gumamnya lirih. Raffi sering bilang, ramuan ini bukan hanya obat tubuh, tapi juga penenang hati. Siapapun yang memakainya dengan doa tulus, insya Allah diberi kesembuhan. Alia tersenyum getir. Dan aku dulu malah menertawakan ramuan itu. Padahal lewat daun-daun itulah aku kembali bisa berjalan. Hening sejenak. Hanya suara burung dari luar jendela yang terdengar. Lalu Bu Ratmi menatap Alia dalam-dalam. Nona, kalau boleh saya bilang, sepertinya Raffi tidak ingin ditemukan, hanya untuk diberi terima kasih. Dia ingin Nona sembuh dan menjadi orang yang baru. Alia menghela napas panjang. Tapi, bagaimana aku bisa tenang kalau aku belum menebus rasa bersalah ini, Bu? Aku harus melihat matanya dan mengatakan langsung kalau aku menyesal. Perawat tua itu tersenyum hangat. Kalau begitu, biarkan waktu yang mempertemukan kalian. Kadang Allah menyimpan pertemuan penting di waktu yang tidak kita duga. Malam itu, Alia duduk di balkon kamarnya. Di tangannya, ia menggenggam daun kering yang dulu dikirim Raffi. Di pangkuannya, terbuka buku catatan Pak Rahman. Ia membaca pelan kalimat demi kalimat, seolah sedang mendengar suara Raffi sendiri membacakan. Ramuan ini berasal dari tumbuhan yang tumbuh di tepi sungai. Dihaluskan, direndam dalam air malam, lalu diberikan dengan doa. Tiba-tiba Alia teringat sesuatu. Di foto lama yang ia lihat di desa, ada gambar Pak Rahman muda sedang menumbuk daun di tepi sungai, ditemani anak kecil yang sangat mirip Raffi. Di latar belakang foto itu, tampak papan kayu bertuliskan, Sungai Cendana. Alia tersadar. Sungai Cendana, itu bukan di desa, itu di pinggiran kota, tempat dulu aku melihat becak Raffi melintas. Ia langsung berdiri dan menatap jam dinding. Sudah hampir pukul 9 malam, tapi hatinya berdebar kencang. Ia mengambil jaket, menyambar kunci mobil, dan keluar tanpa berpikir panjang. Perjalanan menuju Sungai Cendana tidak mudah. Jalanan sepi, hanya diterangi lampu jalan yang redup. Angin malam berembus dingin, membawa aroma tanah basah. Saat tiba di tepi sungai, Alia mematikan mesin mobil dan turun perlahan. Suara gemericik air terdengar menenangkan. Di bawah pohon besar di dekat sungai, ia melihat cahaya kecil berkelap-kelip. Alia berjalan mendekat. Langkahnya pelan tapi pasti. Semakin dekat, semakin jelas ia melihat sosok seorang pria muda sedang duduk di tanah, menumbuk daun dalam mangkuk batu kecil. Di sebelahnya ada becak tua berwarna biru yang sudah berkarat. Hatinya berdegup kencang. Itu dia. Tapi sebelum ia sempat bersuara, pria itu berdiri, menatap langit, dan berdoa pelan. Ya Allah, terima kasih sudah memberi kesembuhan padanya. Aku tidak butuh ia tahu siapa aku. Cukup kau tahu apa yang kulakukan. Alia berdiri membeku di balik pohon. Air matanya menetes pelan, membasahi pipinya. Ia ingin memanggil namanya, tapi tenggorokannya terasa tersumbat. Ada perasaan haru yang sulit dijelaskan, campuran antara penyesalan, kagum, dan syukur. Ia menatap pria itu dari jauh, hingga akhirnya Raffi menaruh ramuan ke dalam botol kecil, meletakkannya di becak, lalu pergi perlahan.
Alia masih berdiri di tempat, memandangi punggungnya menghilang di tikungan jalan. Hatinya bergetar hebat. "Raffi," bisiknya lirih. "Aku melihatmu. Dan kali ini, aku tidak akan diam lagi." Malam itu, Alia kembali ke rumah dengan hati yang campur aduk. Ia tidak tahu apakah ia harus menemui Raffi keesokan harinya, atau membiarkan waktu yang berbicara. Namun yang pasti, malam itu ia tahu satu hal. Penyembuhnya bukan hanya mengobati tubuhnya, tapi juga menyembuhkan kesombongan yang dulu menguasai hatinya. Dan tanpa ia sadari, langkahnya ke Sungai Cendana malam itu menjadi awal dari takdir baru. Takdir yang akan mempertemukan dua jiwa yang terikat oleh kebaikan tanpa pamrih. Pagi itu, udara kota terasa segar. Langit biru tanpa awan membentang luas di atas jalan-jalan yang mulai ramai oleh pedagang. Alia berdiri di depan cermin, menatap bayangannya dengan wajah yang tampak lebih hidup dari sebelumnya. Hari ini, ia telah memutuskan sesuatu. Ia akan mencari Raffi dengan caranya sendiri. Bukan lagi lewat orang lain, tapi dengan langkahnya sendiri yang kini sudah kuat. Ia mengenakan kemeja sederhana berwarna krem, celana panjang hitam, dan jilbab lembut warna pastel. Tak ada perhiasan, tak ada parfum mahal. Ia ingin datang sebagai dirinya yang baru. Bukan lagi seorang CEO sombong yang dulu menertawakan orang miskin. Bu Ratmi menghampiri dengan wajah cemas. "Nona yakin mau pergi sendiri?" Alia tersenyum lembut. "Kalau dulu aku bisa mengusir orang dengan lidahku, sekarang aku harus belajar meminta maaf dengan langkahku." Mobil kecilnya melaju pelan melewati jalanan kota hingga sampai ke pasar lama, tempat yang pernah disebutkan oleh ibu penjual gorengan beberapa waktu lalu. Suasana pasar begitu ramai, dengan teriakan pedagang, aroma rempah, dan langkah orang-orang yang berlalu lalang. Alia turun dan berjalan pelan di antara keramaian. Ia menatap sekeliling, memperhatikan setiap becak yang terparkir di tepi jalan. Banyak wajah yang tak ia kenali, tapi di salah satu sudut pasar, ia melihat sesuatu yang membuat napasnya tertahan. Sebuah becak biru tua dengan tambalan di bagian kanan, persis seperti becak yang ia lihat di Sungai Cendana malam itu. Ia bergegas mendekat. Namun becak itu kosong. Hanya ada sebuah kain kecil di atas joknya, dan di bawahnya terdapat botol kecil berisi ramuan yang sangat familiar. Alia mengambil botol itu perlahan. Tangannya gemetar. "Ini ramuan yang sama," bisiknya lirih. "Cari siapa, Nona?" Suara seorang pedagang buah membuat Alia menoleh cepat. "Saya mencari pemilik becak ini," jawabnya lembut. "Namanya Raffi." Pedagang itu mengangguk pelan. "Ah, Raffi, anak baik itu. Biasanya dia ngojek sampai siang, terus ke pinggir sungai bantu orang-orang sakit. Tapi tadi pagi dia berangkat agak cepat. Katanya mau antar penumpang ke arah rumah sakit tua." Alia langsung berterima kasih dan berlari kecil menuju mobilnya. Ia tahu kemana harus pergi. Rumah sakit tua itu sudah lama tidak beroperasi. Bangunannya kusam, catnya mengelupas, tapi di halaman belakangnya sering digunakan untuk kegiatan sosial. Ketika Alia tiba di sana, ia melihat beberapa orang duduk di kursi panjang. Para pasien sederhana yang menunggu giliran untuk mendapat obat herbal gratis dari seorang relawan. Dan di tengah mereka, Alia melihatnya. Raffi, dengan pakaian sederhana, tangan kotor karena ramuan, sedang menempelkan kain hangat di kaki seorang pria tua sambil tersenyum. Wajahnya tenang, penuh kasih. Alia berdiri terpaku. Dunia seolah berhenti berputar. Ia menatap pria yang dulu ia hina di depan banyak orang. Pria yang ia usir dengan kasar, kini membantu orang lain dengan tulus tanpa pamrih. Langkah Alia bergetar ketika mulai mendekat. Orang-orang di sekitar menyingkir, memberi jalan tanpa tahu siapa wanita itu sebenarnya. Ketika jaraknya tinggal beberapa langkah, Raffi menoleh. Mata mereka bertemu. Waktu seolah berhenti. Tidak ada kata yang keluar. Hanya tatapan panjang yang penuh cerita, penuh luka, dan penuh pengampunan yang belum diucapkan.
Raffi berdiri pelan, membersihkan tangannya dari sisa ramuan. "Nona Alia," katanya pelan dengan suara rendah dan tenang. "Kenapa datang ke tempat seperti ini?" Alia menelan ludah, suaranya bergetar. "Karena aku harus bertemu seseorang yang dulu kutertawakan. Seseorang yang justru menyelamatkanku." Orang-orang di sekitar mereka saling berpandangan. Hening sesaat menyelimuti tempat itu. Raffi menunduk sopan. "Saya tidak melakukan apa-apa, Nona. Semua karena Allah." Alia menggeleng. Air matanya menetes tanpa bisa ditahan. "Tidak, Raffi. Aku tahu sekarang. Ramuanmu, doamu, semua yang kau lakukan telah membuatku bisa berjalan lagi." Ia berlutut di hadapan Raffi, tanpa peduli pandangan orang-orang. "Maafkan aku. Aku sudah menghina orang yang paling tulus, yang pernah ku kenal." Raffi terpaku. Tidak menyangka wanita yang dulu memandangnya dengan jijik kini berlutut di hadapannya dengan air mata tulus. Ia buru-buru menunduk, menarik Alia agar berdiri. "Jangan seperti itu, Nona," ucapnya lembut. "Saya cuma tukang becak yang menepati janji ayah saya untuk menolong siapapun yang membutuhkan. Tidak ada yang perlu dimaafkan." Alia menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Tapi aku telah menyakitimu. Aku menertawakan kebaikanmu." Raffi tersenyum kecil. "Kalau Nona tidak menghina saya waktu itu, mungkin saya tidak akan pernah punya kesempatan menolong Nona. Jadi, mungkin semua sudah ditulis seperti itu." Alia menutup mulutnya. Tangisnya pecah. Ia tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. "Boleh aku tahu satu hal?" tanya Alia lirih. "Apa itu, Nona? Kenapa kau tetap menolongku setelah semua kata-kataku yang kejam itu?" Raffi menatap langit biru yang mulai berawan. "Karena ayah saya dulu pernah bilang, kalau orang menghina kita, jangan biarkan kebencian menular. Balas dengan doa supaya hati kita tetap bersih." Kalimat itu menghantam hati Alia dengan lembut tapi dalam. Ia menatap Raffi lama, dan dalam tatapan itu, ia menemukan sesuatu yang selama ini hilang dari hidupnya. Ketulusan yang murni, tanpa pamrih. Mereka berdua berdiri di bawah sinar matahari sore, dikelilingi orang-orang yang menatap haru. Dan di antara aroma ramuan herbal yang menenangkan, Alia tahu, ini bukan akhir dari perjalanannya. Ini baru awal, karena mulai hari itu, bukan hanya tubuhnya yang sembuh, tapi hatinya juga. Malam turun perlahan di atas kota. Di kamar yang temaram, Alia duduk di kursi sambil menatap langit dari balik jendela besar rumahnya. Hari itu terasa seperti mimpi, mimpi yang akhirnya jadi nyata. Ia bertemu dengan Raffi, pria yang dulu ia hina habis-habisan, dan justru dari tangan kasarnya ia mendapatkan kesembuhan. Namun meski pertemuan itu menenangkan, hatinya masih belum benar-benar damai. Ada rasa bersalah yang menumpuk, menyesak di dada. Ia ingin berbuat sesuatu untuk menebus semua kata-kata kasarnya dulu, tapi ia tak tahu bagaimana caranya. Sejak pertemuan itu, Alia sulit tidur. Bayangan wajah Raffi selalu muncul di pikirannya. Senyum lembutnya, cara bicaranya yang tenang, dan tatapan matanya yang dalam tapi sederhana. Setiap kali mengingat bagaimana ia dulu menertawakan pria itu, ia menunduk dan berbisik pelan, "Aku pantas dihina, bukan dia." Malam semakin larut. Angin membawa aroma bunga dari taman. Dalam kesunyian itu, mata Alia perlahan tertutup, membawanya ke dalam mimpi yang begitu nyata. Dalam mimpinya, ia berdiri di sebuah taman penuh cahaya. Di depannya ada Raffi, mengenakan pakaian putih bersih, tersenyum lembut. Tangannya memegang seikat daun hijau yang sama, seperti dulu ia taruh di dekat jendela Alia. "Alia," katanya dengan suara lembut, "kamu sudah sembuh, tapi jangan berhenti di sini. Jadilah tangan yang menyembuhkan orang lain, seperti dulu ayahku menyembuhkan orang tanpa diminta." Alia menatapnya dengan air mata. "Aku tidak tahu bagaimana caranya, Raffi. Aku tidak punya kemampuan seperti kamu." Raffi tersenyum, menatapnya hangat. "Kamu punya sesuatu yang lebih besar.
Kamu punya kesempatan. Gunakan hartamu, waktumu, dan hidupmu untuk membuat orang lain kembali berdiri seperti kamu dulu. Tiba-tiba, angin berembus kuat menerbangkan daun-daun di sekeliling mereka. Cahaya mulai memudar. "Raffi, tunggu," seru Alia panik. "Aku belum sempat berterima kasih." Raffi melangkah mundur, suaranya bergema lembut. "Tidak perlu, Alia. Aku tidak menyembuhkanmu. Allah yang melakukannya. Aku hanya perantara. Dan ingat satu hal, kadang kebaikan terbesar datang dari orang yang tidak kita pandang." Cahaya itu perlahan menghilang. Alia terbangun dengan air mata yang sudah membasahi pipinya. Ia duduk tegak, napasnya masih berat. Tapi di dalam hatinya, sesuatu berubah. Ia tahu, mimpi itu bukan sekadar bunga tidur. Itu adalah tanda-tanda bahwa Raffi mengajarinya arti hidup yang baru. Pagi harinya, Alia langsung memanggil Bu Ratmi. "Bu," ucapnya penuh semangat. "Aku ingin buka pusat pengobatan gratis di kota. Bukan rumah sakit besar, tapi tempat sederhana di mana orang-orang miskin bisa berobat tanpa bayar." Perawat tua itu menatapnya dengan mata berbinar. "Masya Allah, Nona. Itu ide yang luar biasa." Alia tersenyum. "Aku akan menamainya Rumah Tabib Rahman. Sebagai penghormatan untuk ayah Raffi, tabib yang hatinya diwariskan ke anaknya." Beberapa minggu kemudian, bangunan tua di tepi sungai disulap menjadi tempat kecil namun hangat. Dindingnya dicat putih dengan tulisan besar di depan, "Rumah Tabib Rahman." Untuk mereka yang ingin sembuh dengan doa dan cinta. Alia sendiri yang mengatur semuanya. Ia menolak bantuan investor, menolak publisitas, dan hanya meminta satu hal. Tempat ini berjalan dalam kesederhanaan, sebagaimana Raffi selalu hidup. Di hari pembukaan, orang-orang dari berbagai kalangan datang berobat. Ada yang membawa anak, ada yang membawa orang tua. Alia menatap mereka satu persatu dengan senyum tulus. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa kaya bukan karena uang, tapi karena bisa memberi manfaat. Di tengah kesibukan itu, Alia berkeliling memeriksa setiap ruangan. Tapi langkahnya terhenti di depan sebuah meja kecil di pojok ruangan. Di atasnya, tergeletak seikat daun kering yang diikat benang coklat, dan di bawahnya secarik kertas bertuliskan tulisan tangan yang sudah ia kenali. "Aku bangga padamu. Teruskan niat baikmu, dan jangan cari aku. Kebaikan tidak perlu disorot, cukup dijaga dalam diam." Alia menutup mulutnya, menahan tangis. Ia tahu, hanya satu orang yang bisa menulis kata-kata itu. Raffi. Pria yang kini mungkin sudah pergi entah kemana, meninggalkan jejak kebaikan tanpa ingin dikenang. Malamnya, Alia berdiri di halaman Rumah Tabib Rahman yang sepi. Angin berembus lembut, membawa aroma yang sudah tak asing lagi. Aroma daun dan akar yang dulu mengubah hidupnya. Ia memandang langit dan berbisik pelan. "Raffi, dimanapun kamu berada, aku janji akan meneruskan kebaikanmu. Karena sekarang aku paham, penyembuh sejati bukanlah tangan manusia, tapi hati yang ikhlas." Dari kejauhan, di balik bayangan pepohonan di tepi sungai, sesosok pria duduk di atas becak tuanya, menatap bangunan sederhana yang kini berdiri megah dalam kesederhanaan. Ia tersenyum lega, lalu berbisik sendiri, "Sudah cukup. Kini dia sudah berdiri. Tugas kecilku selesai." Becaknya perlahan bergerak menjauh, membawa Raffi menghilang dalam malam yang tenang. Dan di bawah langit berbintang, dua hati yang dulu terpisah oleh kesombongan kini bersatu dalam satu doa. Doa untuk menolong, tanpa perlu dikenal. Hari demi hari berlalu sejak Rumah Tabib Rahman berdiri. Tempat itu kini menjadi harapan bagi banyak orang miskin di kota. Dari pagi sampai malam, orang datang untuk berobat. Sebagian membawa luka, sebagian membawa cerita hidup yang pilu. Namun di balik semua kesibukan itu, Alia tetap menunggu. Ia selalu berharap suatu hari Raffi akan datang melewati pintu sederhana tempat itu, meski hanya untuk melihat hasil dari kebaikannya sendiri. Tapi Raffi tidak pernah muncul. Setiap malam, setelah semua pasien pulang,
Alia duduk di depan bangunan itu sambil menatap lampu jalan. Di pangkuannya, ia selalu membawa satu botol kecil berisi ramuan hijau yang dulu pernah menyembuhkannya. "Kau ada di luar sana, kan Raffi?" bisiknya pelan. "Aku tahu kau tidak pernah benar-benar pergi." Suatu sore, Bu Ratmi datang tergopoh-gopoh ke ruang kerja Alia. Nafasnya terengah, matanya tampak gugup. "Nona, ada seseorang yang ingin menemui Anda," katanya. Dia datang dari desa Karangjati. Alia langsung menatapnya. "Dari desa Raffi?" Bu Ratmi mengangguk. "Iya." Dia bilang membawa pesan penting dari keluarga Rahman. Alia berdiri cepat. "Cepat suruh masuk." Tak lama kemudian, seorang pria tua berjubah sederhana masuk ke ruangan. Wajahnya ramah tapi penuh kesedihan. Ia menunduk hormat. "Nona Alia Prameswari." "Iya Pak, ada perlu apa dengan saya?" "Saya teman lama almarhum Rahman, ayahnya Raffi," jawab pria itu pelan. "Sudah beberapa minggu ini kami mencari keberadaan Raffi. Kami dengar dia masih di kota, tapi tidak ada yang tahu di mana dia tinggal sekarang." Alia terkejut. Jadi, keluarga Raffi juga kehilangan jejaknya. Pria itu mengangguk perlahan. "Iya, setelah ayahnya wafat, Raffi jarang pulang. Tapi ia sempat menitip surat untuk disampaikan kalau kami bertemu dengan seseorang bernama Alia Prameswari. Saya tak tahu siapa dia, sampai akhirnya mendengar nama Anda dari warga desa." Alia menahan napas, lalu menerima surat itu dengan tangan bergetar. Amplopnya lusuh, tulisan namanya di depan terlihat sederhana namun rapi. Ia membuka perlahan dan mulai membaca. "Alia, jika kau membaca surat ini, berarti aku sudah menepati janjiku. Aku tidak pernah berniat disanjung atau dikenang. Aku hanya ingin menepati pesan ayahku, menolong orang tanpa pamrih, termasuk orang yang mungkin dulu pernah menyakitiku. Kau pernah menghina aku, dan itu tidak masalah. Karena lewat hinaanmu, aku belajar apa arti ikhlas yang sebenarnya. Jangan mencariku, Alia. Aku bukan siapa-siapa. Aku hanya ingin melihatmu menolong orang lain dengan cara yang sama seperti aku menolongmu. Dan jika suatu hari kau membuka tempat untuk orang-orang sakit yang tak mampu, anggap itu sebagai pertemuan terakhir kita." Tinta di bagian bawah surat sudah sedikit pudar. Tapi masih terbaca jelas satu kalimat terakhir yang membuat air mata Alia menetes tanpa henti. "Aku bangga, bukan karena kau sudah sembuh, tapi karena hatimu kini hidup." Alia menutup surat itu, memeluknya erat ke dada, dan terisak lama. Bu Ratmi yang berdiri di dekat pintu ikut meneteskan air mata. "Nona," katanya lirih. "Sepertinya Raffi tahu sejak awal kalau Anda akan membuka rumah ini." Alia mengangguk sambil tersenyum dalam tangis. Dia tahu, seperti seolah dia bisa melihat masa depanku sebelum aku sendiri tahu arahnya. Hari itu, Alia memutuskan sesuatu. Ia memanggil semua karyawan dan para relawan rumah tabib Rahman untuk berkumpul di aula kecil. Di sana, ia berdiri di depan semua orang sambil memegang surat itu. "Teman-teman," ucapnya dengan suara bergetar, "tempat ini berdiri bukan karena saya. Tempat ini berdiri karena seorang pria sederhana bernama Raffi, seorang tukang becak yang menyembuhkan saya dengan ketulusan hatinya." Orang-orang saling berbisik, sebagian terlihat terkejut. Alia melanjutkan, "Raffi mengajarkan bahwa penyembuhan tidak hanya lewat obat, tapi juga lewat kasih dan niat baik. Maka mulai hari ini, semua pasien yang datang ke rumah tabib Rahman tidak akan diperlakukan sebagai orang miskin atau orang kaya. Semua sama. Karena bagi Raffi, manusia tidak diukur dari pakaiannya, tapi dari hatinya." Ruangan itu hening seketika. Beberapa relawan menunduk, menahan haru. Ada yang menangis diam-diam. Setelah semua bubar, Alia duduk di taman belakang rumah itu. Ia membuka surat Raffi sekali lagi, menatapnya di bawah cahaya senja. "Kau benar, Raffi. Kebaikan tak perlu terlihat untuk bisa mengubah dunia." Angin berhembus lembut, membawa aroma herbal yang khas.
Alia tersenyum kecil. "Itu kau, ya," bisiknya. "Kau masih di sini meski tak terlihat." Di kejauhan, di antara keramaian jalan kota, Raffi mendorong becaknya perlahan. Ia berhenti sebentar di depan papan besar bertuliskan Rumah Tabib Rahman. Ia menatap nama itu lama, lalu menunduk penuh syukur. "Alhamdulillah, dia sudah paham arti penyembuhan," gumamnya pelan. Tanpa meninggalkan tanda, Raffi kembali mengayuh becaknya, menghilang di balik jalan panjang yang diterangi lampu kota. Ia tak tahu, dari jendela atas rumah itu, Alia berdiri menatap keluar, melihat punggung seorang pria sederhana yang perlahan menjauh. Ia tahu itu dia. Tapi kali ini, ia tidak mengejar. Karena ia sadar, Raffi tidak pernah benar-benar pergi. Ia hidup di setiap kebaikan yang kini ia lakukan. Dan malam itu, di bawah sinar bulan yang lembut, Alia berdoa dalam hati, "Ya Allah, lindungilah Raffi, dimanapun ia berada. Karena lewat dia, aku belajar bagaimana caranya mencintai tanpa meminta balasan." Pagi itu, suasana Rumah Tabib Rahman terasa berbeda. Udara sejuk, burung-burung berkicau di taman belakang, dan sinar matahari menembus jendela besar, memantulkan cahaya ke lantai putih yang bersih. Alia berjalan pelan menyusuri koridor sambil menyapa para pasien. Senyumnya hangat, suaranya lembut, tidak lagi seperti dulu ketika semua kata-katanya penuh kesombongan. Hampir setahun sudah berlalu sejak rumah penyembuhan itu berdiri. Dan hari itu, Rumah Tabib Rahman sedang mengadakan acara bakti sosial untuk warga sekitar. Alia berdiri di halaman depan, menyambut para tamu dan membantu membagikan paket obat herbal gratis. Ia menatap keramaian itu dengan mata berkaca-kaca. Dalam hatinya, ia berbisik, "Raffi, kalau saja kau di sini, pasti kau akan senang melihat ini." Sore menjelang, matahari mulai turun perlahan. Sebagian relawan mulai membereskan meja dan kursi. Sementara Alia duduk di bangku taman, melepas penat. Ia memandang langit jingga, tersenyum kecil, lalu memejamkan mata, menikmati angin lembut yang berhembus. Tiba-tiba terdengar suara seseorang dari arah gerbang. Suara yang tenang namun membuat jantungnya berdebar. "Permisi, ini tempat pengobatan gratis, kan?" Alia membuka mata dan menoleh. Di depan gerbang berdiri seorang pria sederhana dengan wajah lelah namun teduh. Di sampingnya ada becak tua berwarna biru yang sudah berkarat. Di atas becak itu duduk seorang anak kecil kurus dengan kaki yang terbalut kain. Dunia Alia berhenti sesaat. Napasnya tertahan. Pria itu menatapnya sebentar, dan meski waktu telah mengubah banyak hal, Alia tahu persis siapa dia. "Raffi," ucapnya pelan, hampir tanpa suara. Raffi menunduk sopan, tidak menyadari siapa wanita di depannya. "Anak ini terluka, Nona. Saya dengar tempat ini bisa bantu orang tanpa biaya. Jadi saya bawa ke sini. Tolonglah dia." Alia berdiri, menghampiri mereka dengan langkah gemetar. "Tentu, kami akan bantu. Tapi, boleh aku yang memeriksa langsung?" Raffi mengangguk, masih belum sadar siapa yang berbicara. Alia berjongkok di depan anak itu, membuka perban pelan, lalu menatap wajah kecilnya yang pucat. "Kau kuat sekali, Nak," ucapnya lembut. Anak kecil itu hanya mengangguk pelan, sambil menatap Raffi penuh sayang. Setelah memberi arahan pada perawat untuk membawa anak itu ke dalam, Alia berbalik menatap Raffi. Cahaya sore jatuh di wajah pria itu, memperlihatkan kerutan lembut di sekitar matanya. Wajah yang sama, penuh ketenangan dan ketulusan yang dulu pernah ia sakiti. "Sudah lama sekali," kata Alia akhirnya dengan suara bergetar. Raffi mengernyit pelan. Ia menatap lebih dekat, lalu matanya membulat. "Nona." "Alia?" Alia tersenyum dalam tangis. "Ya Raffi, ini aku." Keduanya terdiam. Angin sore meniup lembut daun-daun di sekitar taman. Tidak ada kata yang perlu terburu-buru. Semua rasa yang pernah tertahan kini mengalir lewat tatapan. Raffi menunduk, suaranya pelan. "Saya kira Nona tidak akan mengenali orang seperti saya lagi." Alia menggeleng cepat.
bagaimana bisa aku lupa pada orang yang membuatku berdiri lagi. Semua yang kulakukan di sini, semua yang ada di tempat ini, ada karena kamu. Raffi tersenyum kecil, tapi matanya berkaca-kaca. Saya hanya tukang becak, Nona. Yang saya lakukan tidak seberapa. Tidak, Raffi, jawab Alia lirih. Yang kamu lakukan jauh lebih besar dari apapun. Kamu menyembuhkan tubuhku, tapi juga menyembuhkan kesombongan di hatiku. Raffi menatap tanah, menahan emosi yang tak mampu diungkapkan. Saya hanya menjalankan pesan ayah saya, Nona. Menolong tanpa bertanya siapa yang ditolong, Alia tersenyum lembut. Dan karena itu, kamu jadi orang paling mulia yang pernah kukenal. Beberapa pasien di halaman memperhatikan mereka, tanpa tahu kisah panjang di balik dua orang itu. Tapi suasana sore terasa hangat, seolah seluruh alam ikut diam mendengar pertemuan mereka. Raffi menghela napas, lalu berkata, pelan, saya senang melihat Nona sekarang. Rumah ini, nama ayah saya di depannya. Terima kasih sudah menghormati dia begitu. Alia menggeleng, air mata menetes. Bukan aku yang menghormatinya, Raffi. Aku hanya meneruskan apa yang kalian mulai. Tempat ini milikmu dan ayahmu, bukan milikku. Raffi tersenyum haru. Tidak, Nona. Tempat ini milik orang-orang yang ingin sembuh. Kalau ayah saya masih hidup, dia pasti bangga melihatmu. Mereka berdua terdiam cukup lama. Lalu Alia melangkah mendekat. Suaranya lembut, tapi penuh ketulusan yang dalam. Raffi, aku ingin menebus semuanya. Semua kesalahanku dulu. Aku ingin kamu tetap di sini. Bantu aku menjalankan rumah tabib Rahman. Kita bisa menolong orang bersama. Raffi menatapnya. Matanya berkaca-kaca. Nona tidak perlu menebus apapun. Saya sudah lama memaafkan. Tapi kalau boleh, saya ingin tetap di tempat saya. Di jalanan. Karena di sanalah orang-orang paling butuh pertolongan. Alia mengangguk, meski hatinya terasa perih. Kalau begitu, setidaknya izinkan aku membantu dari jauh. Apapun yang kamu butuh, tempat ini selalu terbuka untukmu. Raffi tersenyum, menunduk hormat. Terima kasih, Nona. Lalu, sebelum pergi, ia menatap Alia sekali lagi. Saya senang bisa melihatmu tersenyum tanpa kursi roda lagi. Itu sudah lebih dari cukup buat saya. Alia tak bisa menahan air mata. Ia hanya mampu berucap pelan. Terima kasih, Raffi. Untuk semuanya Raffi membalas senyumnya, lalu melangkah ke becaknya. Ia menaikkan anak kecil yang tadi dibantunya, lalu mengayuh perlahan menuju jalan besar. Sore mulai berubah menjadi senja, dan cahaya terakhir, matahari memantulkan bayangan mereka di tanah. Alia berdiri diam, menatap punggung Raffi yang menjauh. Tapi kali ini, ia tidak menangis karena sedih. Ia tersenyum, dengan hati yang tenang. Karena ia tahu, meski Raffi memilih untuk tetap hidup sederhana, namanya akan terus hidup di setiap jiwa yang disembuhkan oleh kebaikan. Dan ketika angin sore berembus membawa aroma daun dan tanah basah, Alia berbisik, Raffi, aku tidak akan berhenti menolong orang. Karena kamu sudah mengajarkanku arti kehidupan. Senja itu berubah menjadi malam yang sunyi. Lampu-lampu di rumah tabib Rahman perlahan, padam satu persatu, menyisakan cahaya temaram di taman belakang. Alia duduk sendirian di bangku batu, memandangi becak biru yang tadi sempat ia lihat, menjauh dari halaman. Bayangan Raffi masih melekat di matanya. Setiap langkahnya, setiap kata yang diucapkannya begitu lembut dan menenangkan. Ia menatap kedua tangannya yang kini sudah kuat. Dulu tangan itu gemetar, tak berdaya. Tapi kini, dengan tangan itulah ia menolong banyak orang. Air matanya menetes tanpa ia sadari. Raffi, aku yang dulu tertawa di atas kesombongan, dan kau yang membuatku kembali mengenal arti kemanusiaan. Dari dalam rumah, Bu Ratmi datang pelan sambil membawa secangkir teh hangat. Nona belum tidur? Tanyanya lembut. Alia menggeleng pelan. Aku tidak bisa, Bu. Bayangan Raffi masih di kepalaku.
Perawat tua itu tersenyum haru. Wajar, Nona. Orang seperti Raffi tidak akan mudah dilupakan. Setiap kata dan tindakannya meninggalkan jejak di hati Alia menatap langit yang penuh bintang. Aku ingin memeluknya tadi, Bu. Tapi aku tahu, dia bukan orang yang bisa diikat oleh rasa terima kasih. Dia datang hanya untuk memberi, lalu pergi sebelum dipuji. Bu Ratmi menunduk, mengangguk pelan. Itu cara orang ikhlas bekerja, Nona. Tidak menunggu balasan, cukup melihat orang lain tersenyum. Hening sejenak. Hanya suara angin yang melewati ranting pohon dan suara air kecil dari kolam taman. Alia menghela napas panjang. Aku menyesal, Bu. Aku benar-benar menyesal telah menyakitinya dulu. Kadang aku berharap waktu bisa diulang, agar aku bisa menghentikan diriku sendiri saat berkata kasar padanya. Perawat itu menyentuh bahu Alia dengan lembut. Jangan menyesali masa lalu, Nona. Karena mungkin justru dari penghinaan itulah Raffi bisa menunjukkan kebaikannya, dan Nona bisa menemukan jalan hidup yang baru. Alia menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Iya, Bu. Tapi tetap saja, aku ingin meminta maaf dengan cara yang membuatnya tahu bahwa aku benar-benar tulus. Bu Ratmi tersenyum lembut. Doakan saja, Nona. Kalau memang Allah mengizinkan, kalian pasti dipertemukan lagi dengan cara yang paling indah. Beberapa minggu berlalu. Rumah Tabib Rahman semakin ramai dikunjungi orang. Nama tempat itu mulai dikenal di berbagai daerah. Bukan karena promosi, tapi karena kisah nyata yang tersebar dari mulut ke mulut. Orang-orang bilang, tempat itu dibangun atas dasar cinta dan ketulusan seorang tukang becak yang menyembuhkan seorang wanita lumpuh tanpa pamrih. Suatu pagi, Alia sedang duduk di ruang depan saat seorang anak kecil datang membawa sesuatu. Bocah itu kira-kira berumur 8 tahun, wajahnya ceria. Ia menyerahkan amplop kecil berwarna coklat. Tadi pagi, paman tukang becak suruh saya kasih ini ke ibu cantik yang punya rumah pengobatan, katanya polos. Alia terdiam, menerima amplop itu dengan tangan gemetar. Setelah anak kecil itu pergi, ia membuka perlahan. Di dalamnya ada secarik kertas dengan tulisan tangan sederhana. Alia, jangan bersedih. Aku tahu hatimu sudah berubah, dan itu sudah cukup bagiku. Kau sudah menebus semua kesalahanmu lewat setiap orang yang kau tolong. Jika nanti jalan, kita tidak lagi bersilang. Jangan tangisi itu. Karena orang yang berbuat baik, karena Allah tidak pernah benar-benar berpisah. Mereka hanya berjalan di jalan yang berbeda, tapi menuju tujuan yang sama. Air mata Alia mengalir deras. Ia menutup surat itu di dada, menangis sejadi-jadinya. Raffi, suaranya lirih, nyaris tak terdengar. Kau bukan hanya penyembuh tubuhku, tapi juga penyembuh hatiku. Malamnya, setelah semua pasien pulang, Alia keluar ke taman sendirian. Ia membawa bunga melati dan menaruhnya di depan papan nama besar bertuliskan Rumah Tabib Rahman. Untukmu, Raffi, bisiknya. Dan untuk ayahmu yang menanam benih kebaikan itu dalam dirimu. Angin malam berhembus lembut, membawa aroma khas daun dan akar yang dulu pernah menyelimuti kamarnya. Alia tersenyum dalam tangis. Ia memejamkan mata dan dalam kesunyian, seolah mendengar suara Raffi bergema lembut di telinganya. Jangan menangis, Alia. Selama masih ada satu hati yang ingin menolong tanpa pamrih, aku selalu ada di sana. Alia menatap langit, tersenyum sambil menghapus air matanya. Terima kasih, Raffi. Kau sudah mengajarkanku segalanya. Aku akan terus melangkah, bukan untuk menebus masa lalu, tapi untuk melanjutkan kebaikanmu. Ia berbalik perlahan, berjalan menuju rumah dengan langkah tenang. Di belakangnya, papan bertuliskan Rumah Tabib Rahman tampak bersinar lembut diterpa cahaya bulan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Alia tidur tanpa rasa bersalah. Hatinya damai, karena ia tahu, cinta tanpa pamrih tidak pernah berakhir. Hanya berubah menjadi cahaya yang menerangi jalan orang lain. Tamat.
Sahabat semuanya, ceritanya telah selesai. Terima kasih sudah menyimak cerita tadi hingga selesai. Semoga cerita tadi bisa memberikan banyak pelajaran kepada kita semua. Sebelum kami akhiri video ini, jika kalian berkenan dan menyukai cerita seperti ini, jangan lupa klik suka, tinggalkan komentar, bagikan cerita ini kepada sahabat kalian, dan pastikan subscribe channel Sudut Hikmah, agar kalian bisa selalu menonton cerita-cerita terbaru dan inspiratif dari channel kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi